Oke, selamat datang di pertamax7.com channel. Salam toa mania. Jadi ada pertanyaan pemirsa, Mas, toa aku sering putus. Nah, spoolnya sering putus. Itu kenapa ya? Yang pertama jelas itu setting amplifiernya kebesaran, Pak D. Jadi jangan sampai lampu picking warna merah itu menyala terus. Kalau sampai menyala terus, yang pertama tentu toa spoolnya akan cepat putus, cepat terbakar. Dan yang kedua, suaranya nggak enak, Pak D, karena itu picking atau sudah melebihi batas. Otomatis suaranya malah nggak kedengaran, malah kayak ya nggak jelas gitu suaranya. Jadi untuk setting amplifier pastikan jangan sampai lampu merah tuh menyala terus. Ya menyala sesekali boleh lah, tapi kalau menyala mantang terus ya bisa putus dan juga bisa suaranya malah nggak enak, nggak kedengaran enak. Nah, untuk solusi yang kedua tentu pemirsa pakailah toa atau horn toa yang high impedansi. Di sini sudah ada trafonya. Lantas bagaimana kalau udah terlanjur punya ini horn toa yang low impedansi, alias ya biasa. Kalau high impedansi itu amplifiernya toa yang com sama 100 volt. Sedangkan untuk yang low impedansi itu tegangannya rendah ya, yang 0 sama misalkan 16 ohm impedasinya. Kalau impedasi tinggi biasanya 400 ohm, nah seperti itu, dan pakai tegangan tinggi. Kalau ini yang low impedasi pakai tegangan rendah. Loh Mas, emang pakai toa yang high impedasi memang lebih aman daripada kebakar itu spoolnya? Jelas lebih aman karena daya besar dari amplifier itu akan ditahan oleh si trafonya, akan dikonversi menjadi tegangan rendah di toa. Keuntungan selanjutnya adalah misalkan pemirsa menaranya 30 meter tingginya, menara horn itu kalau pakai kabel yang nggak begitu besar tetap lantang suaranya karena tidak hilang di jalan ya daya suaranya. Mengingat kalau pakai impedansi itu berarti voltasenya tinggi. Kalau voltase tinggi dengan daya yang sama misalkan 100 watt, maka arusnya kecil bandingkan dengan low impedansi. Voltasenya kecil, arusnya besar. Semakin besar arus, maka akan semakin banyak kerugian yang akan hilang di kabel. Terlebih kalau kabelnya kecil, wah itu hilang di jalan, Pak D. Jadi lebih enak pakai high impedansi. Kita lanjut ke depanku. Jadi ini kan sudah terlanjur pakai toa yang low impedansi ya. Bagaimana cara mengubah ke high impedansi? Kan nggak perlu beli toa itu kan. Pakailah ini dia, namanya matching trafo. Jadi toa sudah menyediakan aksesoris namanya matching trafo dengan nama toa matching transformer model ZT351, input 35 watt. Ini harganya 200 ribuan seingatku dulu. Terus bagaimana Mas cara pasangnya? Seperti ini. Pastikan punya amplifier toanya karena dibutuhkan com sama 100 voltnya. Terus siapkan toa yang tentu nyala ya, jangan toa yang nggak nyala. Terus siapkan beli nih. Terus kita siapkan kabel. Mari kita pasang. Nah, intro ini sesuai banget toh. Intro penjelasan kenapa harus high impedansi. Intinya kalau high impedansi, rugi-rugi dari arus yang besar itu akan hilang karena arusnya jadi kecil. Oke, untuk pemasangannya sendiri PNP ya sebenarnya ya, karena ini memang produknya toa dan ini bukan Indus dengan toa ya. Ini saya men-sharing apa yang beberapa tahun ini saya lakukan, yaitu pasang toa. Meskipun sekarang sudah nggak musim sih, toa dengan daya 25 watt seperti ini dah nggak musim. Sekarang tuh musimnya toa tuh 60 watt hornnya atau 50 watt. Oke, terus pemasangannya mudah ya, seperti ini gambarannya. Kan masang toa harusnya gini. Nah, harusnya gini ya, misalkan ini di menara atau di misalkan atap tembok masjid itu biasanya gini. Pastikan ini miring. Nah, jangan tegak ya, kalau tegak nanti suaranya jauh sekali. Miring seperti ini dan si trafonya matching itu begini posisinya. Loh Mas, emang bisa? Ya bisa, karena di sini sudah ada bracketnya Pak D. Siapkan obeng plus ya. Nah seperti ini, nggak ada yang nyuting ya. Maklum saya sendirian Mas, nggak nyewa videografer. Ya untuk bayar videografernya nggak ada duitnya Pak D. Ya seperti ini, jadi saya sendirian ya. Oke, kita buka dulu. Ini ada platnya ya. Ini bahannya bagus. Ini sudah dijemur beberapa tahun ya Kak. Seperti ini wujudnya. Jangan sampai kebalik seperti ini. Kalau kebalik takutnya ada air masuk malah bisa konslet. Sehingga ini kan pelindung panasnya ya. Kita pasang. Sip.
pasti pas karena ini udah buatan tua Pak De. Oke, seperti ini. Kencangkan ya, ini trafo matchingnya kencangkan dengan body atau bracket si horn tuanya. Lebih baik pakai kunci sih, tapi nggak ada kunci ya, nggak ketemu. Sebenarnya ada tapi males nyari aja. Pakai obeng. Nah, ini udah kencang Pak, udah jos. Tinggal kita pasang perkabelannya. Untuk perkabelan mudah sih, cuma nyutingnya yang piye. Seperti ini ya. Oke, buka dulu dari atas sama dari bawah. Kita lihat dalemannya. Nah, dalemannya memang cuma ada trafo matching namanya. Di sini ada 8 ohm, tap berapa? 4 ohm dan 16 ohm. Nah, seperti ini. Pastikan dia nempel ke 16 ohm. Nih, kabelnya ini nempel ke 16 ohm. Karena horn tuanya kan 16 ohm. Terus kita masukkan kabel dari horn ini. Oke, masukkan seperti ini. Sudah masuk. Siapkan kabel dari amplifier, misalkan ini kabel dari amplifier. Minimal ya 0,75 lah, atau boleh kepepet 2 kali 0,5. Pastikan kabelnya bagus. Tapi saranku antara 0,75 kali 2 atau ya sekalian 1,5 kalau ada budgetnya. Itu tergantung kebijakan masjid masing-masing. Oke, masukkan. Oke, untuk pemasangan hornnya sendiri ya, yang kom itu warnanya putih. Kom ya, kom. Di sini ada tulisannya 2 speaker. Nah, ketok bro. Nah, seperti ini. Kita tengahkan dulu biar jelas. Com itu putih, sedangkan hot itu black. Nah, meskipun kebalik juga bunyi, tapi lebih baik seperti ini. Kita ikuti panduan dari Toa. Hot itu black. Nah, udah jelas toh, 2 speaker. Pastikan ingat 16 ohm di sini. 16 ohm. Meskipun nggak kelihatan sih, soalnya ketutupan. Tak lepas aja lah. Nah, untuk memperjelas ya. Tentu pemasangan nggak perlu dilepas-lepas ini. Oke, mari kita lanjut. Intinya yang hot itu hitam dari hornnya, sedangkan yang com itu ini putih. Nah, sedangkan untuk yang two amplifier, com dan hotnya sama ya. Yang hot berarti yang hitam, samakan saja. Sedangkan yang com itu bebas. Tapi karena di sini adanya merah ya wes. Comnya misalkan merah. Oke. Hot dulu. Hot itu berarti fase lah sebutannya. Hot. Lebih baik pakai skun, tapi ini nggak salah. Nggak ada soalnya. Terus misalkan ini comnya itu yang putih, merah ya. Nah, ini sudah selesai seperti ini, tinggal kita tutup. Tapi di sini ada keterangan di dalam ini. Nah, kelihatan kan? Bener, com sama 16 ohm itu buat hornnya sudah oke. Tapi kita cek dulu ini berapa watt hornnya. Kalau hornnya 25 watt, pastikan inputnya juga 25 watt. Cara tahunya di sini ada tulisannya com dan juga ada dayanya. Kelihatan nggak? Tuh, com terus ada tab di bagian 25 watt atau 400 ohm. Kalau pengen daya yang lebih besar, misalkan hornnya 35 watt, pakai yang ini 285 ohm dan sebegitu terusnya. Misalkan hornnya cuma 10 watt, oke, pakailah yang 1 kilo ohm. Untuk mengubahnya di sini udah tak lepas ya trafonya. Comnya kan nggak bisa diubah-ubah nih, com 0.
Terus kita cek yang 400 ohm karena untuk seperti ini berarti ya. Nah seperti ini 400 ohm ini berarti input dayanya impedansi tinggi di 25 watt ya. Kalau 285 ini kan di 35 watt, sedangkan kalau 400 ohm ini di 25 watt. Karena hornya 25 watt ya, pastikan tancapnya di sini ya, di 400 ohm. Cup. Kalau 1 kilo ohm ini cuma 10 watt. Makin besar hambatannya ini, impedansinya makin besar ya berarti ya, dia akan lebih pelan suaranya. Sedangkan kalau impedansi makin kecil, misalkan di 285 ohm ini, dia akan lebih lantang tapi lebih berisiko hornya putus karena hornya cuma 25 watt. Oke, sudah, tak balikin dulu ya trafonya. Seperti ini. Karena tadi tak lepas untuk menjelaskan kepada pemirsa. Insya Allah dengan pemasangan seperti ini, pastikan amplifiernya juga di 100 volt, kom sama 100 volt. Insya Allah sudah nggak mudah putus. Tapi ingat, jangan sampai pickingnya nyala terus ya, lampu di amplifier yang merah itu, yang peak, tulisannya peak atau peak atau puncak. Alias kalau dia nyala terus artinya dia cacat sinyalnya. Udah selesai, pastikan rapi seperti ini, dah cukup lah. Tutup pakai pelindung ini, cukup tahan air di atas. Ini ibaratnya ember berarti. Nah seperti ini, pastikan dikencengi. Kecilin dulu. Oh lalu zoom pak deh. Ini cuma pakai Camdic ya, aku pakai Canon G7X, jadi nggak ada micnya, nggak ada mic eksternal, ini cuma mic internal saja. Oke, kencangkan. Dan mas, kok nggak dicoba di amplifier buat tahu? Nggak ada ya amplifiernya, nggak ada servisan seperti ini. Pastikan ya, tadi kan merah ini kom, sedangkan hitam itu pasti hot. Kalau toa hitam itu hot alias pasok. Kencengin dulu. Semoga video singkat ini bermanfaat terkait pemasangan trafo matching di horn toa. Siapa tahu ada pemirsa yang mengalami hal serupa, misalkan hornnya kok cepet putus. Yaitu ada dua faktor ya. Faktor pertama di amplifiernya, over settingannya terlalu kencang. Terus faktor yang kedua, pastikan pasang sekalian saja high impedansi, dia lebih aman daripada bolak-balik manjat menara misalkan di 30 meter ya pegelan. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam toa mania. Nih kenceng. Cek. Nah seperti itu, tinggal dipasang.